Saudara-saudari terkasih dalam Kristus, hari ini Sabtu 24 Juni 2023 merupakan hari raya kelahiran Santo Yohanes Pembaptis. Bacaan dibawakan oleh Felicia Devina, Mazmur dilantunkan oleh Lydia Hanafi, dan renungan ditulis oleh Birgita Farida. Selamat menekuni Sabda Allah. Marilah mewujudkan kebaikan bersama untuk hidup dalam damai dan sejahtera. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Allah Bapa yang Maha Rahim, kami bersyukur karena Engkau senantiasa membimbing kami untuk semakin dekat denganmu dan semakin mengenalmu. Pada saat ini, kami mau datang merendahkan diri dan membuka hati kami di hadapan-Mu. Kami mau merenungkan firman-Mu dan mencari kehendak-Mu, yang kami tahu adalah yang terbaik bagi kami. Curahkanlah Roh Kudus-Mu ke dalam hati kami, dan jauhkanlah kami dari segala gangguan yang dapat mengalihkan konsentrasi kami. Bimbinglah kami, agar kami dapat memperoleh pengertian-pengertian baru akan kebenaran dan sungguh mengalami kasih penyertaan-Mu. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Bacaan dari kitab Yesaya, bab 49 ayat 1 sampai 6. Dengarkanlah aku, hai pulau-pulau. Perhatikanlah, hai bangsa-bangsa yang jauh. Tuhan telah memanggil aku sejak dari kandungan, telah menyebut namaku sejak dari perut ibuku. Ia telah membuat mulutku sebagai pedang yang tajam dan membuat aku berlindung dalam naungan tangannya. Ia telah membuat aku menjadi anak panah yang runcing dan menyembunyikan aku dalam tabung panahnya. Ia berfirman kepadaku, "Engkau adalah hambaku Israel, dan olehmu aku akan menyatakan keagunganku." Tetapi aku berkata, "Aku telah bersusah-susah dengan percuma, dan telah menghabiskan kekuatanku dengan sia-sia. Namun, hakku terjamin pada Tuhan, dan upahku pada Allahku." Tuhan telah membentuk aku sejak dari kandungan untuk menjadi hamba-Nya, untuk mengembalikan Yakub kepadanya, dan supaya Israel dikumpulkan kepadanya. Maka aku dipermuliakan di mata Tuhan, dan Allah yang menjadi kekuatanku sekarang berfirman, "Terlalu sedikit bagimu kalau hanya menjadi hambaku, untuk menegakkan suku-suku Yakub dan untuk mengembalikan orang-orang Israel yang masih terpelihara. Maka aku akan membuat engkau menjadi terang bagi bangsa-bangsa, supaya keselamatan yang daripadaku sampai ke ujung bumi." Demikianlah sabda Tuhan. Aku bersyukur kepadamu oleh karena
mengetahui apakah aku duduk atau berdiri. Engkau mengerti pikiranku dari jauh. Engkau memeriksaku kalau aku berjalan dan berbaring. Segala jalanku kau maklumi. Aku bersyukur kepadamu oleh karena misteri kejadianku. Sebab engkaulah yang membentuk buah pinggangku. Engkaulah yang menenun aku dalam kandungan ibuku. Aku bersyukur kepadamu oleh karena misteri kejadianku. Ajaiblah apa yang kau buat. Aku bersyukur kepadamu oleh karena misteri kejadianku. Jiwaku benar-benar menyadarinya. Tulang-tulangku tidak terlindung bagimu. Ketika aku dijadikan di tempat yang tersembunyi dan direkam di bagian-bagian bumi yang paling bawah. Aku bersyukur kepadamu oleh karena misteri kejadianku. Bacaan dari Kisah Para Rasul, bab 13 ayat 22 sampai 26. Pada suatu hari Sabat, di rumah ibadat Antiokhia, Paulus berkata, "Setelah Saul disingkirkan, Allah mengangkat Daud menjadi raja umatnya. Tentang Daud, Allah telah menyatakan, Aku telah mendapat Daud bin Isai, seorang yang berkenan di hatiku, dan yang melakukan segala kehendakku. Dan dari keturunannya lah, sesuai dengan yang telah dijanjikannya, Allah telah membangkitkan juru selamat bagi orang Israel, yaitu Yesus." Menjelang kedatangan Yesus itu, Yohanes telah menyerukan kepada seluruh bangsa Israel supaya mereka bertobat dan memberi diri dibaptis. Dan ketika Yohanes hampir selesai menunaikan tugasnya, Yohanes berkata, "Aku bukanlah dia yang kamu sangka, tetapi dia akan datang kemudian daripada aku. Membuka kasut dari kakinya pun aku tidak layak. Hai saudara-saudara, baik yang termasuk keturunan Abraham maupun yang takut akan Allah, kabar keselamatan itu sudah disampaikan kepada kita." Demikianlah sabda Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Engkau, hai anakku, akan disebut Nabi Allah yang Maha Tinggi, karena engkau akan berjalan mendahului Tuhan untuk mempersiapkan jalan
Inilah Injil suci menurut Lukas, bab 1 ayat 57 sampai 66 dan ayat 80. Pada waktu itu, genaplah bulannya bagi Elisabet untuk bersalin, dan ia pun melahirkan seorang anak laki-laki. Ketika para tetangga serta sanak saudara mendengar bahwa Tuhan telah menunjukkan rahmat-Nya yang begitu besar kepada Elisabet, bersukacitalah mereka bersama-sama dengan dia. Maka datanglah mereka pada hari yang ke-8 untuk menyunatkan anak itu, dan mereka hendak menamai dia Zakaria menurut nama bapaknya. Tetapi Elisabet ibunya berkata, "Jangan, ia harus dinamai Yohanes." Kata mereka kepadanya, "Tidak ada di antara sanak saudaramu yang bernama demikian." Lalu mereka memberi isyarat kepada Zakaria untuk bertanya nama apa yang hendak ia berikan kepada anaknya itu. Zakaria meminta batu tulis, lalu menuliskan kata-kata ini, "Namanya adalah Yohanes." Dan mereka pun heran semuanya. Seketika itu juga terbukalah mulut Zakaria, dan terlepaslah lidahnya, lalu berkata-kata dan memuji Allah. Maka ketakutanlah semua orang yang tinggal di sekitarnya, dan segala peristiwa itu menjadi buah tutur di seluruh pegunungan Yudea. Semua yang mendengarnya merenungkannya dan berkata, "Menjadi apakah anak ini nanti?" Sebab tangan Tuhan menyertai dia. Anak itu bertambah besar dan makin kuat rohnya. Ia kemudian tinggal di padang gurun. Sampai tiba harinya, ia harus menampakkan diri kepada Israel. Demikianlah sabda Tuhan. Santo Yohanes Pembaptis, sang suara yang berseru-seru di padang gurun. Renungan dibawakan oleh Serafina Pranadi. Bapak, Ibu, kaum muda, dan anak-anak yang terkasih, Shalom! Damai sejahtera Tuhan kita Yesus Kristus beserta kita sekalian. Setiap tanggal 24 Juni, Gereja Katolik merayakan hari kelahiran Santo Yohanes Pembaptis. Selain kelahiran Tuhan Yesus dan Santa Perawan Maria, hanya Santo Yohanes Pembaptis satu-satunya santo yang hari kelahirannya dirayakan oleh gereja. Sedangkan santo dan santo lainnya hanya diperingati hari kematiannya saja. Siapakah Yohanes Pembaptis dan mengapa ia begitu istimewa? Yohanes Pembaptis adalah anak dari pasangan Elisabet dan Zakaria. Zakaria adalah seorang imam dari golongan Abia dan menjabat sebagai imam di Bait Suci. Zakaria dan Elisabet keduanya adalah keturunan imam besar Harun, dan mereka tinggal di sebuah kota di daerah Yudea. Peristiwa seputar kelahiran Yohanes Pembaptis dikisahkan dalam Injil Lukas bab 1. Pemberitahuan tentang kelahiran Yohanes Pembaptis disampaikan oleh malaikat Gabriel kepada Zakaria pada saat ia sedang berada di dalam bait suci. Malaikat Gabriel datang kepadanya
dan memberitakan bahwa Elisabet akan segera mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki. Namun Zakaria tidak percaya akan apa yang didengarnya, karena istrinya telah mandul dan mereka telah lanjut usia. Oleh karena itu, Zakaria meminta tanda dari Allah. Allah kemudian membuatnya bisu sampai pada waktu anaknya dilahirkan. Pada saat itu, orang-orang yang menyaksikan keluar dari bait suci dan tidak dapat berkata-kata lagi. Mereka menjadi heran. Mereka semua mengerti bahwa Zakaria telah mendapatkan suatu penglihatan di dalam bait suci. Pada usia kandungan Elisabet yang ke-6 bulan, Bunda Maria mengunjunginya. Maria mengunjungi Elisabet setelah mendapatkan pemberitaan dari malaikat Gabriel. Jadi, selain mendapatkan pemberitaan bahwa dirinya akan mengandung dari Roh Kudus, di saat yang sama, malaikat Gabriel juga memberitahukan bahwa Elisabet, saudaranya, sedang mengandung seorang anak laki-laki. Melihat perbuatan ajaib yang Allah lakukan kepada Elisabet dan Zakaria, dikatakan bahwa peristiwa kelahiran Yohanes Pembaptis menjadi buah pembicaraan di seluruh pegunungan Yudea. Penginjil Lukas menuliskan, semua orang yang mendengarnya merenungkannya dan berkata, menjadi apakah anak ini nanti? Sebab tangan Tuhan menyertai dia. Dari Injil Lukas bab 1 ayat 66. Para penginjil menuliskan kesaksian Yohanes tentang dirinya sendiri, yaitu pada saat orang Yahudi mengutus beberapa imam dan orang Lewi untuk menanyakan apakah dia adalah Mesias yang dijanjikan Allah. Dengan tegas, Yohanes mengatakan bahwa ia bukan Mesias. Yohanes memberikan kesaksian tentang dirinya demikian. Akulah suara orang yang berseru-seru di padang gurun. Luruskanlah jalan Tuhan, seperti yang telah dikatakan Nabi Yesaya. Dari Injil Yohanes bab 1 ayat 23. Aku membaptis kamu dengan air, tetapi Ia yang lebih berkuasa daripadaku akan datang, dan membuka tali kasut pun aku tidak layak. Ia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus dan dengan api. Dari Injil Lukas bab 3 ayat 16. Dalam Injil Lukas, kita juga dapat menemukan malaikat Gabriel dan Yesus sendiri yang bersaksi tentang Yohanes Pembaptis. Malaikat Gabriel mengatakan bahwa banyak orang akan bersukacita atas kelahirannya. Ia akan menjadi besar dan penuh dengan Roh Kudus mulai dari rahim ibunya. Ia akan membuat banyak orang Israel berbalik kepada Allah, dan ia akan menyiapkan suatu umat yang layak bagi Allah. Kesaksian Yesus adalah Yohanes Pembaptis seorang nabi, bahkan lebih daripada seorang nabi. Yohanes adalah utusan Allah untuk mempersiapkan jalan bagi kedatangan Sang Mesias. Yesus juga mengatakan bahwa di antara orang yang dilahirkan tidak ada seorang pun yang lebih besar daripada Yohanes Pembaptis. Dari kesaksian-kesaksian yang dituliskan oleh keempat penginjil, kita dapat mengetahui bahwa Yohanes Pembaptis memang seorang tokoh yang istimewa.
Ia sudah direncanakan oleh Allah sejak semula untuk mempersiapkan kedatangan Sang Mesias, Raja di atas segala raja. Ia adalah nabi terakhir di Perjanjian Lama, sekaligus nabi pertama di dalam Perjanjian Baru. Apakah yang dikerjakan oleh Yohanes Pembaptis semasa hidupnya dalam mempersiapkan kedatangan Sang Mesias? Yohanes Pembaptis adalah seorang pria yang sederhana. Pada saat hidup di padang gurun Yudea, ia hanya memakai jubah bulu unta, ikat pinggang kulit, makanannya belalang dan madu hutan. Namun, disitulah ia menerima panggilan menjadi seorang nabi. Setelah roh kenabian menghinggapinya, dia menjadi pengkhotbah yang sangat berani. Ia menyuarakan pertobatan dan pengampunan dosa kepada banyak orang. Yohanes memperkenalkan Yesus kepada orang banyak sebagai anak domba Allah yang menghapus dosa-dosa dunia. Yohanes bukan hanya mengajarkan dan mengajak orang untuk bertobat, namun ia sendiri hidup dalam ulah tapa mati raga yang menunjukkan pertobatan dirinya sendiri untuk menyambut kedatangan Kristus Sang Mesias. Tidak heran, banyak orang yang mendengarkannya mengakui dosa-dosa mereka dan memintanya untuk dibaptis. Selama hidupnya, Yohanes memberikan teladan kerendahan hati. Meskipun ia adalah seorang keturunan imam besar dan kelahirannya adalah suatu keajaiban dari Allah, ia senantiasa memposisikan dirinya sebagai seorang hamba. Ia mengatakan bahwa dirinya hanyalah seorang yang membaptis dengan air, sedangkan Mesias yang lebih berkuasa akan datang dan membuka tali kasutnya pun ia merasa tidak layak. Meskipun Yesus sendiri bersaksi bahwa Yohanes adalah seorang nabi dan tidak ada seorang pun lebih besar daripadanya, dengan rendah hati Yohanes mengatakan bahwa ia, maksudnya Kristus, harus menjadi makin besar, tetapi aku, maksudnya Yohanes, harus makin kecil. Dari Injil Yohanes bab 3 ayat 30. Setelah mengikuti dan merenungkan hidup dan karya dari Santo Yohanes Pembaptis, marilah kita meneladaninya dengan tidak menganggap diri penting dan istimewa, melainkan selalu memandang bahwa Kristuslah yang paling penting dan istimewa. Janganlah kita mewartakan diri kita sendiri, namun Kristuslah yang harus kita wartakan di dalam hidup kita. Selain itu, marilah kita juga turut ambil bagian dalam karya keselamatan Allah seperti yang dilakukan oleh Santo Yohanes Pembaptis. Bekerjalah untuk membawa jiwa-jiwa kepada pertobatan dan hantarlah mereka kepada Kristus Sang Mesias. Seringkali sikap dan tingkah laku kita bersuara lebih lantang daripada apa yang kita katakan. Saat ini, dunia lebih membutuhkan seorang teladan daripada pengajar. Oleh karena itu, apabila kita mau agar orang lain bertobat, maka kita terlebih dahulu harus menunjukkan pertobatan di dalam diri kita sendiri. Apabila kita mau orang lain mengenal Kristus, kita harus hidup di dalam kebenaran, sehingga terang Kristus yang bercahaya di dalam diri kita dapat menarik banyak orang untuk datang kepadanya. Berkat Tuhan menyertai kita semua. Ya Bapa yang baik, kami bersyukur karena pada hari ini
kami dapat merenungkan hidup dan karya dari Santo Yohanes Pembaptis. Ia adalah perintis yang mempersiapkan jalan bagi kedatangan putramu ke dalam dunia. Ia telah menunjukkan kerendahan hati, keberanian dan kesetiaan sebagai hamba-Mu. Ya Bapa, berikanlah kami kehendak yang kuat untuk meneladani hidup Santo Yohanes Pembaptis dalam kerendahan hati dan pertobatan yang sejati. Kiranya kami juga dapat memberikan teladan hidup orang benar, sehingga dapat menarik banyak orang untuk datang kepadamu dan beroleh keselamatan. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.